Nah, hmm, lalu tes, oke. Oke, halo Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi kita di Obras, obrolan santai seputar kesehatan di RSUD RBC. Terima kasih atas waktunya bagi yang sudah meluangkan waktu untuk bisa menonton kita bersama. Topik pada hari ini adalah seputar mitos dan kebiasaan dalam kehamilan. Jadi sama-sama kita ketahui proses kehamilan adalah proses yang paling ditunggu-tunggu dari suatu keluarga. Seperti itu. Kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Terima kasih. Halo, Dokter Sulis. Ya, Apa halo, kabar hari ini? alhamdulillah baik Dokter Angga. Terima Baik, kasih sudah mengundang ke obrolan santai rumah sakit ya atau obras. siap. Makasih. Dokter Sulis ini adalah praktisi dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang berpraktik di RSUD RBC pada poli hari Kamis, Jumat, dan Sabtu jam 8 sampai jam 12. Begitu, betul seperti itu Dokter Sulis ya? Betul Dokter Angga. Baik, Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan mulai dengan ngobrol-ngobrol dulu dengan narasumber kita. Kalau memang ada dari Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan tentang mitos dan kebiasaan seputar kehamilan, silakan chat di kolom komentar. Semaksimal mungkin kita maksimalkan waktu kita untuk bisa menjawab dan berdiskusi bersama. Dokter Sulis, kalau mitos yang pertama nih kita mulai ya. Jadi ada bahasa bahwa karena ibu hamil ini mengandung, jadi porsi makannya ini harus 2 kali nih dari orang. 2 kali ya. 2 kali dari orang makan biasa. Iya. Gimana nih dok sebenarnya dok? Ya sebenarnya kalau dikatakan 2 kali sebenarnya mitos ya Dokter Angga ya. Betul. Karena sebenarnya memang kalau untuk kebutuhan kalori ibu hamil memang meningkat ya, meningkat dengan batasan sampai dengan 500 kalori, tapi juga nggak sampai dengan 2 kali ya. Karena nanti takutnya kalau kita benarkan itu 2 kali, nanti ibu makannya sekali makan 2 piring semua ini. Nanti dalam waktu hampir 5 bulan, 7 bulan berat badannya udah naik 20 kilo, nanti malah bahaya. Jadi yang sebenarnya itu mitos ya. Tetap ada kenaikan kalori maksimal 500 kalori. Yang paling penting di sini adalah kecukupan nutrisi, Dokter Oh, Alex. siap. Nutrisi di sini kecukupan karbohidrat, sayur atau sumber serat, kemudian lemak, protein, dan juga dari vitamin, baik mikronutrien atau makronutrien. Itu yang jauh lebih. Oke. Jadi sebetulnya bukan porsinya yang digandakan ya, tapi kecukupan nutrisinya Betul, ini ya, yang kita apa namanya kita bisa penuhi bersama. betul. Jadi kita lebih fokuskan ke kualitas daripada kuantitas. Oke, begitu. Dokter, ada juga ibu-ibu yang sering bertanya nih, kalau sebelum hamil mungkin sering minum kopi. Ada beberapa orang kan, kalau nggak minum kopi bilangnya pusing atau ngeluh ya kepalanya ya. Ini mau tanya nih Ya. sekalian, kalau seandainya ibu hamil, minum kopi sebenarnya boleh nggak sih dok? Ya, kalau dalam suatu penelitian minum kopi itu masih diperbolehkan asalkan dalam batas yang wajar ya. Jadi kandungan kopi itu kan yang paling berefek ke tubuh kita adalah kafein. Betul, kafein. Kafein itu sendiri selama kita konsumsi ibu hamil itu maksimal 1 cangkir sehari masih diperbolehkan. Ya, meskipun di trimester 1 sebisa mungkin dihindari karena di trimester 1 beberapa ibu hamil dia mengeluhkan ada kondisi hiperemesis gravidarum. Woi, mual-mual Nah, muntah berlebihan mual-muntah, ya? terkadang peningkatan kadar asam di lambung. Kalau dia minum kopi takutnya tambah perih Oke, istilahnya. Tapi kalau udah lewat dari trimester 1, tidak ada gangguan lambung, masih diperbolehkan asalkan masih dalam batas normal. normal. Oke, jadi kopi sebenarnya diperbolehkan asalkan Masih dalam boleh. batas normal. Boleh. Yang sering kita lupa dengan kopi itu ada gulanya sebenarnya, Betul. Dok. Betul ya. Jadi gula itu juga mungkin gimana dokter? Untuk gula ini sebenarnya Ya, gimana sih, Dok? sebenarnya gula itu bisa dikatakan sumber karbohidrat juga, meskipun dia golongan yang monosakarida ya, yang cepat diproses ya. Tapi memang ada batasan juga, artinya tidak boleh dalam sehari itu lebih dari 5 sendok gula. 5 Ya, sendok karena gula dalam 1 hari. adanya peningkatan konsumsi gula, dalam hal ini misalnya sukrosa, ya, ini beresiko terjadinya suatu kondisi
DM gestasional. Oke. Nah, DM gestasional atau kondisi DM pada saat kehamilan, di mana nanti tanda-tandanya berat badan ibu cepat meningkat, berat badan bayinya cepat meningkat, dan juga peningkatan gula darah. Oh, jadi mungkin kalau apa namanya, waktu pas anaknya lahir dengan berat badan yang Ya, terlalu besar terlalu ya, besar. Betul. otomatis secara apa namanya, proses persalinan juga jadi tantangan sendiri ya, Dok, Betul. ya? Ya, kadang malah lebih sulit ya. Kadang harusnya dalam waktu 24 jam sudah lahir, karena bayi terlalu besar, persalinan bisa lebih lama seperti itu. Oke, dokter, sambil kita jalan ini ada pertanyaan dari Kak Sani. Kak Sani bertanya, dokter, izin bertanya, setelah 6 bulan setelah seksio sesar ya atau lahiran sesar, ini belum haid atau belum halangan ya? Eh, apakah berbahaya atau seperti apa, dokter, sebaiknya? Ya, sebenarnya untuk kondisi tidak haidnya ini harus kita konfirmasi dulu, Dokter Angga. Apakah Bunda di sini masih dalam kondisi menyusui atau tidak? Karena apabila Bunda sekalian masih dalam kondisi menyusui, itu kan kadar hormon prolaktinnya sedang tinggi-tingginya, sehingga dia akan menyebabkan kondisi amenorrea laktasi. Jadi otomatis memang tidak terjadi menstruasi seperti itu, Bunda. Kecuali nanti sudah berjalan beberapa waktu, bayi sudah agak besar, menyusui sudah mulai jarang, hormon prolaktin sudah mulai turun, sehingga nanti mulai muncul siklus menstruasi secara alami. Jadi nggak apa-apa, itu masih alami, masih normal. Jadi memang perlu dikonfirmasi ya, dok, ya? Ya, Perlu dikonfirmasi apakah ini berhubungan dengan menyusui atau memang tidak. Normalnya itu berapa bulan sih, dok, sebenarnya setelah lahiran itu? idealnya 6 bulan ya, karena berkaitan dengan ASI eksklusif ya. 6 bulan, setelah itu kan kadang ibu hamil frekuensi menyusui sudah semakin berkurang karena mungkin ada kesibukan atau sudah mulai dengan MPASI, sehingga pada saat frekuensi sudah mulai menurun, hormon prolaktin juga nanti akan mulai menurun. Dan pada saat itu, ibu bunda-bunda sekalian biasanya sudah mulai ngeflag atau sudah mulai mengalami siklus menstruasi secara alami. Oke, jadi memang seperti itu, Bunda Sani. Kemudian ada yang bertanya lagi, eh kalau telat menstruasi sampai 2 bulan, kemudian ada tanda-tanda mau hamil, mohon maaf saya ulangi, kalau ada telat menstruasi sampai 2 bulan lebih, itu tanda-tanda mau hamil atau tanda-tanda penyakit sebenarnya, dok? Kalau Ya, sampai 2 bulan, kan ya, biasanya progresnya biasa 1 bulan ya, siklus oke, 28 hari dan betul. sebagainya. Jadi sebenarnya kalau untuk tidak menstruasi 2 bulan kan berarti kondisinya amenorrhea sekunder. Harus kita konfirmasi dulu, pertama dari tes pack-nya dulu ya Bunda ya. Maka tes pack-nya atau tes kencingnya itu Bunda sekalian positif garis 1 atau garis 2. Bila garis 2 kan berarti memang dalam kondisi hamil, sehingga Betul. otomatis memang tidak menstruasi. Tapi yang jadi masalah nih, kalau misalnya hasil tes kencingnya itu positifnya cuma satu garis. Nah, ini berarti ada permasalahan. Oke. Nah, permasalahan di sini harus kita cari. Nah, paling sering berkaitan dengan faktor hormonal, misalnya PCOS, kemudian faktor stres, kenaikan berat badan berlebih, ya, atau faktor-faktor makanan tertentu, sehingga dia menyebabkan keseimbangan hormonnya ini salah. Oke, jadi mungkin masih bisa diperiksakan, Bunda, kalau memang ditemukan 1 bulan lebih atau 2 bulan tadi pertanyaannya tentang belum halangan. Konsultasi ke dokter di puskesmas atau dokter praktek perorangan terdekat dari Bunda. Kemudian kalau memang dirasakan perlu, silahkan ambil rujukan mungkin, dok, ya. Ya, Bisa betul. konsultasi langsung dengan dokter Sulis hari Ya, Kamis, Jumat, Sabtu ya, dok, ya. ya. Insya Allah standby di rumah sakit. Baik, dokter, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Eh, tentang makan tape, dokter. Iya. Boleh nggak sih ibu hamil makan tape? Ya, sebenarnya makan tape itu diperbolehkan, tapi dalam batas yang masih normal ya, tidak boleh lebih dari satu potong. Karena kandungan tape sendiri kan kadang ada kandungan alkoholnya. Betul, alkoholnya. Nah, alkoholnya itu sendiri yang berpengaruh ke bayinya itu yang kadang-kadang kurang menguntungkan lah kandungan alkohol terhadap perkembangan bayi. Oke, kemudian ada lagi nih. Eh, baik, ini pertanyaan menarik itu dari eh, viewer kita atau pemirsa kita. Dokter, kalau hamil itu boleh berhubungan sesuami Boleh. istri dan ada nggak sih maksudnya posisi-posisi yang membahayakan? Atau ada posisi tips tertentu lah Ya, supaya tetap safe kehamilannya nih, dok? ya sebenarnya kalau ditanyakan boleh enggak, jelas boleh ya. Kalau nggak boleh nanti saya dimarahin sama Karena 9 ya. bulan ini, dok, Iya, ya. itu 9 bahasanya bulan. tantangannya luar biasa nih. Jadi kalau ditanya kan
boleh nggak berhubungan? Boleh, jawabnya boleh. Asalkan kondisi kehamilan bunda-bunda sekalian sehat. Nah, sehat di Oke. sini artinya tidak ada keluhan kontraksi, tidak ada keluhan ngeflek, ya, tidak ada posisi ari-ari yang di bawah seperti itu. Dan selama bunda juga merasa nyaman ya, sebenarnya sah-sah aja. Untuk posisinya sendiri, sebenarnya posisi-posisi yang tidak ada sih posisi-posisi yang harus seperti ini seperti itu tidak ada. Cuma yang di apa diperhatikan di sini adalah durasi. Oke. Ya, karena semakin lama proses berhubungan kan kadang bundanya sendiri lelah. Karena kondisi lelah tersebut karena terkadang memicu faktor stres. Nah, stres itu yang kita hindari. Nah, salah satunya mungkin bisa juga karena terlalu apa ya mencapai titik orgasme juga bisa sampai ke kontraksi ya, Kontraksi, kontraksi. betul. Nah, jadi sebenarnya masih boleh asalkan tidak terlalu lama, Tapi mungkin terlalu harus lebih lama. waspada ya, Dok, ya. Ya, terus jangan posisi aneh-aneh lah, Bunda. Yang normal-normal Betul. aja. Baik. Baik, ini ada pertanyaan yang umum juga ini. Terima kasih, Ibu Nila. Ada mau tanya, Dok, kalau dulu sudah pernah lahiran SC nih, kemudian di anak pertama, kemudian di anak kedua lahiran normal. Eh, karena lahiran pertama anak sungsang. Kira-kira kalau pertama lahiran anak sungsang kemudian sesar, kemudian mungkin bundanya hamil kembali, di anak kedua ini sebenarnya masih bisa normal nggak sih, Dok? Nah, ini Ya. kan sering ditanya. Nah, kalau kita mengacu pada riwayat kehamilan sebelumnya, kita akan merujuk pada VBAC score ya atau vaginal birth after cesarean section score. Jadi tingkat keberhasilannya itu beragam, Dokter Angga. Jadi semakin tinggi VBAC score itu berarti keberhasilan persalinan normalnya juga semakin tinggi. Contohnya VBAC score yang tinggi adalah bunda sebelumnya pernah lahiran normal. Ya, pertama lahiran normal, terus yang kedua misalnya sesar, terus misalnya hamil ketiga nih. Nah, hamil yang ketiga itu VBAC score-nya tinggi. Bisa Oke, lahiran normal, asalkan jarak dengan sesar sebelumnya itu sekitar 1,5 sampai 2 tahun. Kenapa? Karena segmen bawah rahim dan juga dari jalan lahir juga sudah pernah dilewati bayi, jadi proses persalinan cenderung akan lebih cepat dibandingkan proses persalinan yang sebelumnya belum pernah sama sekali lahiran normal. Misal contohnya ibu yang pertama kali lahiran itu sesar oke, karena indikasi tertentu. Kemudian sekarang kondisi hamil kedua. Nah, itu VBAC skornya rendah. Kenapa? Karena sebelumnya belum pernah jalan lahir itu dilewati oleh bayi. Sehingga proses persalinan yang sekarang itu agak lama. Persalinan yang lama dengan riwayat scar pregnancy itu beresiko terjadinya ruptur. oke. Ruptur Untuk di pecah sini ya. atau robekan di bekas Ya, jahitan. Robeka. Nah, itu yang kita hindari Bunda sekali. Oke, jadi jawabannya adalah bisa, tapi nanti kita lakukan mungkin dari pihak medisnya melakukan penghitungan dahulu, Ya. apakah memang dilahirkan secara normal atau memang dilahirkan secara sesar kembali, Iya. tergantung dari pertimbangan hasil asesmen tadi. Oke. Dokter, kenapa bekas SC saya kadang terasa gatel ya? Apakah ada pengaruh dengan makanan atau seperti apa, Dok? Mungkin ada yang beberapa yang gatal, ada beberapa yang mengeluhnya seperti nyeri tercubit ya, Dok Nyeri. ya, di bekas apa namanya? Luka di sesarnya itu. Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama ya Bunda ya operasinya ya? Karena kalau luka operasi sendiri itu kan sebenarnya proses penyembuhannya terjadi proses inflamasi juga ya. Inflamasi, proses penyembuhan jaringan di situ kalau misalnya masih dalam waktu kurang dari 1-2 bulan, gatal itu masih wajar. Selama tidak ada tanda-tanda infeksi. Misalnya kemerahan, demam, nyeri yang luar biasa ya. Itu masih wajar sih. Walaupun terasa seperti yang kayak dicubit-cubit ya, disengkring-sengkring lah kalau bahasa di sini di Mesuji, itu masih wajar. Namanya luka operasi, kita membuat sayatan, kemudian kita jahit kembali, dan proses penyembuhannya itu menimbulkan reaksi inflamasi, dan reaksi inflamasi itu terkadang menimbulkan nyeri itu wajar. Oleh karenanya penting di sini, Angga, ibu hamil yang sudah 1 bulan, 2 bulan setelah melahirkan, untuk melakukan olahraga-olahraga ringan. Oke. Salah satunya stretching ya, pelenturan otot ya, yoga atau senam-senam ringan lah. Jadi jangan takut bergerak. Oke. Nah, karena dengan dia banyak bergerak, dia biasanya nanti hmm, apa yang rasa-rasa nyeri itu biasanya udah agak kurang sendiri. Jadi Gitu. anggapan bahwa setelah sesar takut apa namanya takut jahitannya lepas Hmm.
atau takut nanti lukanya terbuka kembali dan lain sebagainya, kalau memang sudah diputuskan aman, silahkan tadi seperti kata dokter Sulis bilang, lakukan olahraga-olahraga. Ada beberapa juga yang mengalami keloid ya dok ya, Oh, atau keloid. bekas Iya, penonjolan di bekas keloid. luka ya. Iya. Mungkin dokter ada saran nih gimana? Kalau keloid itu sebenarnya udah bawaan, artinya Bakat ya jadi dok ya? bakat ya. Jadi kan setiap orang itu beda-beda nih reaksi penyembuhan. Ada yang normal-normal aja, ada yang terlalu berlebihan nih si sel-selnya itu menanggapi bekas luka. Oke, Ada orang-orang yang memang eh, secara genetiknya itu proses penyembuhan lukanya tuh ibaratnya terlalu berlebihan, ya dia nggak bisa dicegah kecuali nanti ketika sudah terbentuk dan kelihatan keloid mungkin kita bisa melakukan suntik obat antiinflamasi untuk mengecilkan ukuran keloid oke. seperti itu dokter Angga. Oke dokter, kita lanjut ke pertanyaan lain. Dokter, kalau Hmm. ibu hamil cabut gigi sebenarnya boleh nggak dok? Ada ya, dia hamil kemudian tiba-tiba giginya terasa nyeri dan diputuskan akar giginya harus dicabut nih sebenarnya. Sebenarnya gimana dok menurut eh, saran dokter nih? Ya sebenarnya cabut gigi itu ini masih 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 apa ya masih menjadi Perdebatan ya dok ya? perdebatan ya. Beberapa diperbolehkan, beberapa kalau bisa dihindari. Kenapa dihindari? Karena apalagi kalau cabut gigi yang kondisi-kondisi yang memang dia riskan infeksi, itu beresiko terjadi apa ya, masuknya bakteri ke dalam pembuluh darah dan itu bisa menyebabkan resiko terjadi kontraksi dini ataupun infeksi intrauterin juga. Oke. Nah, jadi makanya diperbolehkan mungkin kalau eh, mungkin giginya yang memang sudah goyang dan tidak ada tanda-tanda infeksi seperti itu. Tapi kalau yang memang ada tanda-tanda infeksi, alangkah baiknya diobatin dulu dokter Anda sampai dengan infeksinya benar-benar sembuh. Oke, jadi pastikan infeksinya sembuh karena infeksi bisa mempengaruhi Iya, betul. kontraksi dari kehamilan. Itu sesuatu yang harus kita hindari karena makin tinggi kontraksi otomatis akan memicu kehamilan itu sendiri ya dok ya. Kebalik. Makin tinggi kontraksi, Makin tinggi kontraksi memper apa meningkatkan proses persalinan. oh betul. Jadi makin tinggi kontraksi karena biasanya kontraksi makin tinggi itu di akhir-akhir Iya, kehamilan. iya. Bahayanya Betul. kan kalau dia pas Makin masih tinggi, kehamilan masih masih awal-awal ya, awal-awal, kontraksi makin ya naik, bisa terjadi memicu persalinan persalinan prematur. prematur dan itu semua yang kita hindari sebenarnya. Betul. Dokter, ada nggak sih makanan yang dokter sarankan untuk promil nih? Ibu-ibu yang pengen promil nih Promil. atau ayahnya lah. Oh, ya sebenarnya makanan-makanan itu bebas ya. Yang penting di situ kaya akan nutrisi asam folat. Ya, asam folat ini sendiri kan banyak ya, dapat di sayur-sayuran, dapat ada juga di daging ya. Intinya yang makanan kandungan proteinnya ada kandungan protein, ada kandungan asam folat itu bagus untuk promil. Oh betul, jadi protein dan asam folat Bapak Ibu sekalian kuncinya. Kalau protein ini di Mesuji kayaknya gampang ya dok ya. Wah, Di sini ikan banyak luar banyak ikan biasa. banyak, tempe Ikan ada. tempe ada. Jadi tak perlu kita pikir jauh-jauh harus yang ikan laut segala macam karena Mesuji tempatnya protein. eh ini kayaknya ada fansnya Dokter Sulis ini. Terima kasih dari Bu Erlin. Dari Bu Erlin terima kasih karena bayinya udah usia 6 bulan ya dok. Terima Oh, kasih. gitu. Ya, selamat Bu Erlin. Dokter izin tanya lagi, aktivitas dan apa saja yang harus diperhatikan pada saat ibu sedang mengandung atau bumil di bulan pertama, mungkin trimester pertama ya dok ya? Suplemennya seperti apa dan apa yang jadi catatan menarik di hamil usia pertama ketika rawan-rawannya Ya. di fase kehamilan? Yang jelas untuk aktivitas itu hindari aktivitas yang terlalu berlebihan atau terlalu capek ya, karena kehamilan apalagi di bawah 10 minggu itu kan dia kehamilan masih bergantung sama hormon beta HCG nih dokter Angga. Betul. Plasenta belum terbentuk secara sempurna sehingga dia masih rawan terjadinya keguguran. Beda halnya kalau kehamilan sudah 10-12 minggu ke atas, plasenta sudah terbentuk, dia proses kehamilan itu sudah lebih kuat dibandingkan di bawah 10 minggu. Jadi pertama hindari aktivitas berlebihan. Kemudian yang kedua untuk yang perlu diperhatikan adalah trimester satu itu riskan dengan kondisi mual dan Oke. perubahan mood, perubahan hormonal dan itu juga beberapa ibu hamil ada yang bisa menerima dan ada yang malah menjadi stres. Oke. Ya, misalnya sebelum hamil dia apa-apa bisa semuanya nyantai, santai kan. Tapi setelah hamil kok makan aja susah, Betul. mencium bau apa aja muntah.
mau makan nggak bisa, semuanya bikin kondisi badannya makin lemas, ngedrop berat badan turun. Nah, itu yang kadang-kadang ibu hamil riskan terjadinya stres yang tanpa disadari juga berpengaruh terhadap kandungannya itu sendiri tuh. Jadi emang harus dijaga tingkat Iya, emosionalnya, bantuan dari ayah-ayahnya juga ini dokter betul. untuk bisa saling menguatkan ya, Iya, menguatkan emosional terutama iya. ya ketika awal-awal kehamilan. Oke, eh dokter, kalau ibu sebelum hamil punya miom, Mm-mm. ini boleh hamil nggak sih dok sebenarnya? Atau nanti bakal ada eh, proyeksi seperti apa atau prognosis seperti apa nih? Ya, jadi kan kalau miom itu kan jenisnya banyak dokter Angga. Betul. Ada yang di interna, ada yang di subserosa, ada yang di submukosa. Memang kita harus pastikan dulu lokasi miomnya di mana. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan pemeriksaan eh, screening ulang miomnya pada saat promil atau pada saat ibunya berencana hamil. Kalau memang miomnya pada saat pemeriksaan tidak ditemukan, sebenarnya untuk kehamilan sih tidak masalah. Cuma kalau misalnya pada saat pemeriksaan sudah ditemukan miom, jangan kaget karena miom itu dia akan ikut membesar seiring dengan tambahnya usia kehamilan. Oke. Bayi semakin besar, miom akan semakin besar. Nah, beberapa kasus kalau dia lokasinya di dalam uterus, di kavum uteri, dia bisa bikin pendesakan ke dalam organ-organ janin sehingga janinnya susah berkembang. Nah, pernah ada kasus juga bayinya sampai dengan tidak selamat karena terdesak oleh miomnya itu sendiri. Seperti itu. Jadi Oke. kembali lagi ke bentuk miomnya, ukuran miomnya, dan lokasi miomnya di mana. Seperti Oke. itu. Jadi mungkin sebaiknya memang ketika diputuskan ada miom, sebelum memutuskan hamil, sebaiknya memang Diperiksa dulu. diperiksa dulu. Boleh Bapak Ibu Pasti. sekalian ya, bapaknya mengantarkan ibunya karena yang punya miom di uterus kan si ibu. Diperiksakan dulu ke poli kandungan RBC, nanti bertemu dengan expert kami. Senin sampai Sabtu ada untuk dokter tulis, Kamis Jumat Sabtu Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut dokter. Oh tadi 3 bulan dok, setelah sisa 3 bulan rupanya yang Tiga ada bulan. keluhan gatal Oh, tadi ya dok tiga ya. bulan biasanya masih gejala apa, inflamasi aja sih. Atau mungkin eh, alergi terhadap makanan-makanan tertentu biasanya Bunda. Coba nanti ingat-ingat biasanya gatalnya habis makan apa. Kalau memang tidak terpengaruh oleh makanan, nanti bisa kita eh, kasih antihistamin atau obat anti gatal atau krim juga bisa untuk anti gatal. Oke dokter, ini ada tentang kebidanan ya. Dokter mau tanya kalau selepas KB suntik 3 bulan, kok pas berhubungan badan keluar darah. Kemudian keluar darahnya ini pas hubungan badan aja. Selama KB nggak pernah menstruasi. Nah ini rencana ibunya ini mau, bundanya mau promil nih dok. Mm-mm. Seperti apa ini sarannya dokter nih? Ya, sebenarnya kan kalau habis suntik KB itu suntik KB 3 bulan ya. Suntik KB 3 bulan kan dia secara fungsinya itu dia menipiskan dinding rahim ya. Harusnya selama suntik KB dan sesaat setelah suntik KB sih biasanya masih belum menstruasi dan tidak Oke, berpengaruh oke. dengan proses berhubungan. Adapun kalau misalnya ibu berhubungan terus keluar darah, mungkin harus diperiksa lebih lanjut, poli, kita pastikan apakah ada masalah di mulut rahimnya, apakah ada gejala cervicitis atau ada yang lain-lain seperti itu, dokter. Ini berarti mungkin pemeriksaan IVA bisa ya dok disarankan Bisa, ke ibu. Dan IVA IVA sih ini, boleh. IVA kan di puskesmas ya. Ya, di Di puskesmas bisa. puskesmas ada, bisa dilakukan. Jadi mungkin saran buat Ibu Anasya, mungkin boleh datang berkunjung ke puskesmas dulu untuk pemeriksaan IVA ya. Nanti pasca pemeriksaan IVA seperti apa hasil pemeriksaan dari dokter puskesmas, nanti silahkan kalau memang ada yang perlu dikonsulkan ke poli kandungan bisa minta rujukan bahasanya gitu dok ya, Ya, minta rujukan dari puskes. Ini kemudian ada pertanyaan lagi, eh menarik pertanyaannya dari Bu Nyoman. Dokter kalau setiap bulan datang bulan tanggal 24, maksudnya setiap bulannya mm, mungkin siklusnya tuh ajak di tanggal 24. Kemudian eh, kalau pengen anak perempuan nih dok, ada saran nggak sih maksudnya tanggal-tanggal berhubungan? Jadi biasanya tanggal 24 nih dapat halangannya. Kalau pengen anak perempuan itu sebetulnya ada tanggal-tanggal tertentu nggak sih yang ya, kemungkinan besarnya bisa dapat nih? Mungkin anak pertamanya laki-laki nih Bu laki-laki. Nyoman. Ya, sebenarnya kan kalau kita ini kan berarti kan jatuhnya ke promil ya, promil Promil pengen betul. anak cewek ya. Sebenarnya promil kecuali program bayi tabung itu tidak ada yang benar-benar memastikan atau menjamin bahwa anaknya laki-laki atau perempuan. Kecuali bayi tabung. Iya. Kalau bayi tabung kita bisa seleksi langsung sperma yang mengandung kromosom XX atau XY. Tapi kalau
promil sederhana, inseminasi, itu kan kita ibaratnya gambling lah, artinya sperma apa aja yang bisa menembus si sel telur dan itu semua berpotensi 50-50, 50-50% itu semua bisa. Tapi beberapa ada tips yang menyarankan seperti ini. Sperma yang membawa kromosom XY atau cikal Laki-laki bakal ya. laki-laki, dia cepat bergerak, tapi dia cepat mati. Jadi kalau misalnya pengen anak laki-laki, memang bagusnya dilakukan berhubungan pada saat ovulasi. Pada saat ovulasi dan itu kan nanti jomblo sekalian tahu nih kira-kira kalau misalnya mainnya tiap tanggal 24 Mhm. ya, berarti kan ovulasi itu kan terjadi kurang lebih 7 hari kurang lebih ya, atau kurang lebih hari ke 14, 15 misalnya. Nanti dihitung aja siklusnya. Biasanya di apa sih berhubungannya itu ya pada saat mendekati proses ovulasi atau pada saat ovulasi sehingga diharapkan itu jadi anak cowok. Iya, yang Nah, XY tadi dok ya. sih kebalikannya kalau anak XX, anak cewek itu biasanya dari kromosom sperma yang XX ya. Oke. XX, nah itu cenderung kromosom sperma itu dia bergeraknya lambat, Mhm. tapi dia lebih tahan lama di dalam saluran apa namanya sistem kandungan dari Tuba itu dok ya. wanitanya. Nah, oleh karenanya itu bisa disarankan berhubungan dari jauh-jauh hari sebelum ovulasi atau setelah ovulasi Oh seperti iya, itu. jadi justru malah ketika waktu ovulasi itu sebaiknya libur dulu gitu. Hmm, Jadi gitu. sebelum dan setelah Ya, ovulasi. makanya jadi permasalahan adalah seperti ini untuk Rangga. Kadang Bunda sendiri kadang untuk mendeteksi ovulasinya itu kira-kira udah apa belum ya atau Oh, kapan. Itu juga kesulitan karena ada bunda-bunda sekalian yang telaten nih beli Ovut food test PS ya. ya, ditaruh di kertas, ditempel, diikutin listnya tiap hari gitu. Ada juga yang nggak telaten seperti itu. Nah, yang kedua, ada yang di saat memang waktu-waktunya benar-benar subur si bundanya, tapi dari bapaknya mungkin karena halangan, karena Lagi capek dan capek dan segala sebagainya ya. macam, jadi kualitas spermanya juga kurang baik sehingga ya mungkin belum belum jadi seperti itu. Jadi memang tentang kehamilan dan anak ini kata kuncinya adalah kerjasama ya dok ya. Betul. Nasib lah dokter. Nasib kan kerjasama bapak ibu sekalian. Kerjasama dan nasib lah itu. eh ada yang bertanya lagi dokter setelah operasi sesar, nih pasca sesar lagi, nifas 40 hari sudah hampir 1 bulan keluar flek 3 hari selang 1 minggu keluar lagi. Bahaya nggak sih dok sebenarnya? 40 hari. Sudah 40 Sebenarnya hari. kalau 40 hari masih keluar nggak apa-apa. Nifas itu kan idealnya sampai 40 hari selesai, tapi masih ada toleransi sampai 2 minggu setelahnya. Kecuali kalau udah sampai lebih dari 2 bulan, darah masih tetap nggak berhenti, nah itu harus dicek lagi. Takutnya ada keluhan-keluhan atau kendala seperti ada sisa atau yang lain. 3 bulan ya dok ya. Ya. 2 bulan, lebih dari 2 bulan, 2 bulan. atau 60 hari. Oke, jadi kalau 40 hari mungkin ditunggu 20 hari lagi. Kalau memang 20 hari masih ada keluhan, boleh silakan lakukan pengecekan Ya, ulang di dokter poli ya, di polinya poli ya, RSUD poli ya. RSUD. Dokter, ada yang tanya lagi nih dok. Pertanyaan mirip seperti tadi, tapi ini tentang jumlah. Lahiran Betul. sesar anak ketiga, 1, 2, 3 sudah sesar semua. Satu, dua, Masih tiga. bisa nggak sih dok sebetulnya lahir normal? Atau masih Bisa. bisa nggak sih nambah? 1, 2, 3 lahir sesar. Ya, Terus pengen lahir normal. kemudian lahir normal. Ini sebenarnya kan mungkin bisa dijelaskan lagi ya Bu ya, 1, 2, 3 ini masalahnya apa? Karena kalau masalahnya seperti dokter bilang tadi, Nah, memang masalah di panggulnya dan lain ya. sebagainya, ya kemungkinan yang keempat sesar lagi sih. Kalau ini misalnya hamil pertama lahir sesar, hamil kedua lahir sesar, hamil ketiga lahir sesar, terus hamil keempat pengen lahir normal. Lahir normal. Bisa. Bisa Robert. Iya, Ya, jadi kalau udah 3 kali riwayat sesar, ini kan kondisi segmen warna itu semakin menipis, Bu. menipis. Bunda ya. Jadi untuk proses persalinan normal tuh sebisa mungkin dihindari. Karena nanti itu yang rahim yang sudah menipis itu beresiko nanti dia rahimnya robek. Kalau udah robek itu udah agak repot karena bayinya nanti pas terjadi gawat janin, Gawat janin betul. ibunya juga terjadi perdarahan. Sehingga memang paling aman kalau udah riwayat 3 kali sesar, hamil keempat ya udah sesar lagi sekaligus disarankan tubektomi atau steril. Oh, Iya, sehingga betul. kita kalau bisa sih hamil kedua atau ketiga lah Sudah maksimal prepare yang ya, kita Dok ya. sarankan sehingga kita juga mendukung gerakan pemerintah nih dokter Angga Betul. untuk keluarga berencana. Salah satu faktornya itu tadi, Bu. Jadi karena memang bawah rahimnya yang turut menyumbang bahaya Iya, ketika betul. dia jumlah kelahiran atau sesarnya Sama satu kurang lagi dokter Angga, resiko
sesar yang lebih dari 2, 3, 4 kali itu beresiko terjadinya perlengketan yang luar biasa hebat. Perlengketan itu kan dari bekas operasi dan juga dengan usus atau lemak-lemak usus. Dan yang selanjutnya juga perlengketan dari bekas ari-arinya itu sendiri. Jadi plasenta akreta. Oh, Nah, penempel dengan ari-arinya, plasenta ya. betul, ari-arinya dia nempel di bawah, kemudian dia bisa saking kuatnya bisa lengket sampai ke kandung kemih. Oh, Nah, itu iya juga tingkat beresiko juga. morbiditas dan mortalitas ibunya juga tinggi, sehingga memang kalau udah kehamilan sesar, udah 3 kali sih kita sarankan stop. Ya, kita sarankan KB, benar-benar KB. Sehingga, eh, 2, 3 anak udah cukup lah itu, udah luar Belum. biasa itu. Belum lagi ditambah faktor resiko usia, Iya, betul. mungkin penyakit kronisnya Iya, ada atau tidak, dan betul. lain Betul, sebagainya. Kak. Jadi memang kehamilan ini kerjasama antara ayah dan bundanya, terutama menentukan jumlahnya nih mau Betul. berapa, sehingga bisa planning lebih baik, menjarangkan kehamilan dan sebagainya. Dokter, ini mungkin pertanyaan terakhir karena kita mau closing nanti di pukul Oke. 13. Ya, Pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab nanti mungkin bisa kita list, nanti akan direkap, bisa dibikin kita, nanti. ya bisa kita jawab nanti di apa kolom komentar eh, podcast ini juga, tapi sifatnya adalah offline. Kita jawab kemudian Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan khawatir yang sudah menulis komentar. Ini pertanyaan lagi. Dokter, kenapa setiap orang sesar tidak diperbolehkan urut? Nah, ini sering sering tanya ini. Jika boleh, maksudnya pertama-pertama adalah boleh urut atau enggak kalau sudah sesar. Setelah Kemudian sesar ya. kemudian sesarnya ibu ini masih 6 bulan rupanya waktu dari sesarnya. Boleh urut nggak sih sebenarnya? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara urut ya, boleh. Misalkan tidak di area perut. Oke. Misalnya pinggangnya pegel. Kaki, tangan, Boleh, gitu, bahu silakan mungkin diurut, boleh. tapi jangan di perut ya, Bu, ya. Karena riwayat sesar itu dia beresiko sekali terjadinya adesi atau perlengketan. Proses urut itu lebih mempercepat proses perlengketan. Jadi misalnya perutnya kan kadang kita nggak tahu ya, bentuknya seperti apa, bentuknya seperti apa. Iya. Sekarang saking kerasnya itu kan kita nggak tahu di dalamnya itu eh, usus, lemak perut segala macam yang kita tekan itu kadang dia nempel, nempel, nempel lama-lama dia cedera, luka. Nah, di dalam yang cedera luka lama-lama dia bisa mudah lengket dengan sekelilingnya, Dok. Sehingga nanti untuk kehamilan selanjutnya itu kita yang operasi agak lumayan gitu Iya, waktu buka ada itu penyulitnya sangat soalnya ya. lengketnya agak luar biasa dan kadang-kadang justru setelah setahun 2 tahunnya ya masih sering ada nyeri kan ada lengket itu dokter. Oke, jadi memang urut boleh Bu. Jadi jangan khawatir kalau ada bude-bude yang biasa ngurut, urut boleh. Boleh, Tapi mungkin di area-area tangan, ya. kaki Yang gitu penting ya. jangan di perut atau bekas Jangan, operasi. ya jangan di area perut Jangan. atau operasi. Seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, diskusi sangat menarik. Ini kolom chat alhamdulillah ramai. Terima kasih yang sudah komentar. Nanti insya Allah akan dijawab offline dengan Dokter Sulis juga. Terima kasih atas waktu kesempatannya. Terima kasih Oke, Dokter Sulis sama-sama dokter Angga. mengganggu waktu Poli dan operasinya ini menyempatkan waktu untuk kita bisa berdiskusi bersama. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Nantikan podcast atau siaran kami berikutnya dengan tema-tema dan expert yang lebih menarik. Satu kali lagi, kalau Rumah Sakit RSUD RBC kami menyediakan poli kandungan dan kebidanan pada setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Dokter Sulis ada praktek pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu di Poliklinik Rawat Jalan pada pukul 8 sampai dengan pukul 12 untuk pendaftarannya. Kalau untuk gawat darurat 24 jam 24 dokter jam. insya Allah siap. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dalam kondisi sehat, yang Amin. lagi hamil dijaga kesehatannya, semoga dijadikan anak-anak yang soleh ataupun soleha. Amin. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.